Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Iin Farah, Riza Oktaviana, Nikmatul Mukaromah, dan Indah Cantika yang akan membahas mengenai ekonomi politik Keynesian. Poin pertama adalah deskripsi. Poin kedua adalah sirkularitas dari proses ekonomi. Poin ketiga adalah pasar kapital dan instabilitas. Poin keempat adalah ekonomi politik dari pasar tenaga kerja dan pasar kapital. Poin kelima adalah implikasi bagi ekonomi politik. Dan yang keenam adalah beberapa implikasi politik. A. Deskripsi. Pendekatan Keynesian mengajukan sebuah kritik terhadap konsep dasar yang meregulasi dirinya sendiri, yang banyak digunakan oleh para pemikir klasik dan neoklasik. Dari pendekatan Keynesian ini mempertanyakan pandangan bahwa sistem pasar yang tidak diregulasi akan dapat sepenuhnya memanfaatkan potensi produksi yang ada dalam sebuah masyarakat. Intinya, pasar yang meregulasi dirinya sendiri adalah bahwa sistem pasar akan mempertemukan orang yang memiliki permintaan dengan orang yang memiliki pasokan sedemikian rupa sehingga kebutuhan dari semua orang akan terpenuhi sedapat mungkin sesuai dengan sumber daya yang ada. Mekanisme harga ini akan menjamin bahwa permintaan akan selalu ada dan membuat investasi kapital diarahkan pada bagian-bagian yang memerlukan lebih banyak investasi rumah, di mana kebutuhan yang lebih tinggi akan ditandai dengan profitabilitas yang lebih besar. Kritik dari pendekatan Keynesian mengatakan bahwa kegagalan untuk menemukan pembeli bisa jadi merupakan masalah sistemik yang tidak ada hubungannya dengan ketidakcocokan antara apa yang diproduksi dengan apa yang diperlukan, melainkan bisa disebabkan karena kegagalan dari mekanisme pasar itu sendiri untuk menarik pembeli-pembeli yang memiliki daya beli yang cukup. Dengan kata lain, pasar gagal untuk mempertemukan permintaan dengan pasokan sehingga tidak berhasil memanfaatkan keseluruhan kapasitas produksi yang tersedia dalam masyarakat. Penilaian tentang mampu atau tidaknya pasar ini terkait dengan pandangan kita tentang bagaimana hubungan antara urusan pribadi dengan urusan politik, sehingga berdampak juga terhadap pandangan tentang keterpisahan antara bidang ekonomi dan bidang politik, dan sejauh mana ekonomi dapat mendominasi kehidupan masyarakat. Namun sejauh ini banyak ekonom aliran Keynesian menyimpulkan bahwa kegagalan dalam permintaan agregat tidak harus diperlakukan sebagai sebuah masalah politik. Para ekonom Keynesian mengajukan argumen bahwa stabilitas dan kecukupan dari fungsi pasar bisa didapatkan dengan menggunakan mekanisme otomatis, yaitu dengan menggunakan sarana administratif dan bukan dengan cara politik. Kritik Keynesian ini mengimplikasikan bahwa cara pandang kita terhadap perekonomian harus direvisi secara signifikan. Revisi ini dilakukan oleh kritikan dari pendekatan Keynesian ini ditujukan pada masalah yang bersifat sentral dan dari ekonomi politik, yaitu sifat dasar, tujuan sosial, dan batas-batas dari sistem kepemilikan. Pendekatan Keynesian memfokuskan pada ketidakstabilan proses reproduksi dan pertumbuhan dalam perekonomian kapitalis, yang mana mengandung proses-proses yang membuat produksi di dalamnya menjadi tidak stabil sehingga dapat diperkirakan secara pasti perkembangannya. Proses-proses yang menimbulkan ketidakstabilan ini membuat kita menjadi ragu tentang sejauh mana pasar yang meregulasi dirinya sendiri dapat dijadikan sebagai institusi bagi masyarakat untuk berorganisasi, produksi, dan distribusi. Keynes membantah pendapat bahwa pasar mampu mempertahankan ketersediaan lapangan kerja dan kelancaran produksi.
Ia menyimpulkan bahwa jika perekonomian kapitalis dibiarkan bekerja tanpa intervensi, maka akan terjadi situasi di mana sumber daya yang tidak termanfaatkan secara penuh dalam kadar yang signifikan. Kegagalan ini memaksa pemerintah untuk melakukan intervensi. Dalam artian ini, ketidakstabilan dari perekonomian kapitalis menimbulkan keraguan terhadap hipotesis tentang tangan tak terlihat atau invisible hand. Dan selanjutnya juga menimbulkan keraguan terhadap implikasi-implikasi dari hipotesis itu terhadap ekonomi politik. Selain itu, argumen Keynesian ini juga akan berujung pada kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah harus diadakan untuk menjamin adanya stabilitas dari proses reproduksi dan adanya penetapan tenaga kerja secara memadai. Instabilitas pasar adalah fakta yang menyanggah kesimpulan bahwa pasar dapat meregulasi dirinya sendiri. Maka fakta tentang terjadinya instabilitas ini memberikan dukungan terhadap pendapat bahwa tujuan sosial dan tujuan pribadi yang pemenuhannya terjadi pembenaran bagi pengaturan terhadap kehidupan ekonomi kita lewat pasar juga dapat sekaligus membenarkan adanya pembatasan atau intervensi terhadap asal lewat perubahan-perubahan terhadap institusi hubungan kepemilikan seperti misalnya lewat regulasi dan kebijakan. Instabilitas dapat terjadi dalam perekonomian kapitalis karena proses-proses dalam perekonomian tersebut cenderung untuk saling menguatkan satu sama lain atau yang disebut dengan kumulatif. Agar bisa membatasi atau mengintervensi proses-proses yang bersifat kumulatif seperti ini, maka diperlukan perubahan pada hubungan kepemilikan dan jenis kontrak yang bisa digunakan para pelaku pasar. Keinginan dari para pelaku pasar untuk menstabilkan lingkungan mereka memiliki dua implikasi penting bagi ekonomi politik, yaitu yang pertama adalah bahwa keinginan untuk menstabilkan pasar itu akan membatasi sistem kepemilikan murni dan mengubah beberapa jenis hubungan kontra yang penting di dalam sistem tersebut. Kedua, yaitu keinginan untuk menstabilkan pasar akan membuat negara terlibat di dalam regulasi terhadap produksi dan distribusi kekayaan sehingga mengurangi tingkat regulasi yang dilakukan pasar terhadap dirinya sendiri. Sirkulitas dari proses ekonomi. Teori klasik memandang bahwa output dari tiap-tiap proses produksi individu sebagai input bagi proses lain. Kesamaan antara input dengan output ini hanya berlaku pada level agregat atau level makroekonomi. Artinya bahwa aliran input dan output harus kembali ke titik awal lagi agar bisa memulai produksi lagi. Maksudnya di sini kalau hendak melanjutkan produksi diperlukan input yang sama seperti sebelumnya, yang merupakan output dari proses produksi lain yang sama seperti sebelumnya. Proses sirkular semacam ini dilakukan lewat kegiatan produksi dan pengambilan keputusan investasi oleh tiap-tiap produsen atau perusahaan. Selain dari aliran kekayaan masuk dan keluar dari sektor finansial, proses sirkular ini juga melibatkan pergerakan barang ke satu arah dan uang ke arah sebaliknya. Aliran masuk dan keluar serta aliran di dalam sirkulasi finansial terdiri dari uang dan aset-aset finansial, seperti saham dan hutang pribadi. Uang memainkan peran penting dalam aliran sirkular ini, terutama ketika kita hendak menikah, apakah proses ini berjalan stabil atau tidak stabil. Sehingga kita perlu menekankan bahwa semua pergerakan atau aliran dalam proses ini selalu melibatkan uang. Dalam aliran sirkular seperti ini, merupakan pergerakan keluar dari sirkuit, yaitu misalnya ke dalam bentuk tabungan atau memasuki sirkuit utama itu dari luar. Pembedaan antara sirkuit tertutup dengan sirkuit terbuka ini sangat penting karena akan memulai pembahasan dari sirkuit tertutup atau sirkuit utama.
Misalnya, perusahaan untuk mencapai target tertentu atau mencapai level tertentu untuk inventory yang berisi barang-barang yang sudah selesai diproduksi, akan tetapi belum terjual. Ketika isi dari inventory terjual, maka inventory itu harus diisi lagi dengan output yang didapatkan dari periode sekarang. Jika permintaan lebih tinggi daripada level output yang ada sekarang, maka inventory akan turun di bawah level yang sudah direncanakan, sehingga dapat menjadi indikasi bahwa perusahaan perlu meningkatkan level produksinya sesuai dengan level permintaan yang ada. Perusahaan dapat menggunakan level produksi yang sesuai dengan level dari inventory yang sudah direncanakan. Secara ringkasannya, sirkulitas terjadi karena adanya 3 ciri berikut dari perekonomian pasar, yaitu yang pertama, adanya hubungan antara pendapatan dengan penyerapan tenaga kerja. Karena pasar adalah sebuah sistem yang terjadi dari beberapa hubungan kepemilikan, maka kemampuan pelaku pasar untuk mendapatkan barang-barang yang ia butuhkan akan tergantung pada kekayaan yang mereka miliki, yaitu seperti apa jenisnya, berapa penilaiannya, dan berapa jumlahnya. Yang kedua, untuk memasuki pasar, pendapatan akan mendorong individu untuk melakukan pengeluaran. Lalu yang ketiga, permintaan akan mendorong perusahaan untuk melakukan produksi dan investasi. 3 syarat ini tergantung pada jenis dari peraturan ekonomi yang berlaku, tapi tidak dipengaruhi oleh kondisi psikologis ataupun kondisi teknologi. Ketika berada di luar dari bisnis swasta atau di luar dari sistem kepemilikan pribadi, individu tetap memiliki kebutuhan dan pengetahuan teknis dalam bentuk sarana produksi masih akan tetap menentukan seberapa jauh dari cara penemuan kebutuhan. Namun, sifat sirkular dari perekonomian pasar swasta tidak akan bisa terjadi dari luar sistem kepemilikan pribadi itu. Poin C, pasar kapital dan instabilitas. Investasi yang terinduksi terbentuk karena adanya kebutuhan untuk menjaga agar kapital tetap tersedia dalam jumlah yang memadai bagi produksi sekarang untuk memenuhi level permintaan yang ada sekarang. Karena investasi ini ditimbulkan oleh permintaan atau merupakan sebuah hasil perhitungan yang berorientasi profitabilitas di masa sekarang dan merupakan sebuah hasil perhitungan yang berorientasi jangka pendek dari pihak investor. Sudut pandang jangka pendek dan sudut pandang jangka panjang dalam pengambilan keputusan ini membawa implikasi yang besar bagi perekonomian, politik, dan salah satunya implikasinya adalah terhadap stabilitas dari proses reproduksi. Dalam ekonomi jangka panjang merujuk pada periode perencanaan yang sesuai bagi investasi dalam peralatan kapital. Peralatan kapital akan menghasilkan aliran produksi dalam beberapa siklus produksi dan tidak dapat dijual dengan mudah, sehingga untuk melakukan investasi secara ini diperlukan komitmen jangka panjang dari membeli atau memiliki peralatan kapital itu. Dalam jangka panjang, investor bisa mengubah jenis dan jumlah pabrik dan peralatan untuk disesuaikan dengan perubahan kondisi. Poin D, ekonomi politik dari pasar tenaga kerja dan pasar kapital. Ciri khas dari pendekatan Keynesian yang membedakannya dari pendekatan neoklasik dapat dilihat pada pandangan dari pendekatan Keynesian, bahwa keputusan investasi lebih dipengaruhi oleh perkiraan akan permintaan di masa depan daripada biaya produksi yang sudah terjadi. Pandangan ini pun memiliki implikasi penting bagi argumen Keynesian tentang instabilitas dari pasar yang meregulasi dirinya sendiri.
Dan di sini pasar tenaga kerja merupakan inti dari permasalahan instabilitas dalam ekonomi politik. Ada dua alasan kenapa pasar tenaga kerja menduduki posisi inti dalam ekonomi politik. Alasan yang pertama yaitu pasar tenaga kerja adalah mekanisme yang digunakan sebagian besar individu dalam perekonomian kapitalis untuk mendapatkan nafkah bagi kehidupan mereka. Alasan yang kedua yaitu bahwa kontrak upah menghubungkan antara permintaan produk dengan upah dan penyerapan tenaga kerja. Berikutnya yaitu ada analisis dari pendekatan Keynesian terhadap pasar tenaga kerja. Di sini dipusatkan pada implikasi-implikasi dari negosiasi upah terhadap permintaan. Karenanya, analisis Keynesian memandang bahwa ada kemungkinan bahwa keputusan yang dibuat antar pelaku pasar, yaitu pasar dan perusahaan, akan membawa dampak negatif. Analisis Keynesian terhadap kehianatan menabung juga dikembangkan ke arah yang sama, yaitu menunjukkan potensi terjadinya konflik antara rasionalitas dari sistem secara keseluruhan sekarang. Poin E. Implikasi ekonomi bagi politik. Pendekatan Keynesian merupakan pendekatan yang memerlukan adanya intervensi dari negara untuk membantu mendefinisikan peran dari negara dalam hubungannya dengan perekonomian. Di mana dalam hal ini suatu negara bertindak untuk mewujudkan kondisi makroekonomi yang diperlukan untuk individu-individu dalam mengejar kepentingan pribadinya sendiri yang tidak mengakibatkan dampak negatif. Teori Keynesian memiliki implikasi yang luas terhadap ekonomi politik, yaitu 1. Pasar yang meregulasi dirinya sendiri tidak menjamin menyediakan upah bagi para pekerja. 2. Ketersediaan masyarakat untuk menabung tidak dapat menghasilkan akumulasi kapital yang diperlukan untuk investasi. 3. Upaya pemenuhan pribadi yang dilakukan individu akan merugikan semua individu dalam jangka panjang. 4. Upaya bekerja untuk menaikkan permintaan terhadap tenaga kerja. Selanjutnya, terdapat 3 kebijakan stabilisasi yang dilakukan suatu negara dalam kondisi sistemik, yaitu permintaan agregat, sektor finansial, dan harga. Dalam hal ini, suatu negara memiliki aliran yang sangat mempengaruhi posisi negara tersebut. Aliran ini disebut sebagai aliran sirkuler yang memiliki 3 titik, yaitu pertama, pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah menggunakan pendapatannya untuk membeli barang dari sektor swasta dan menyerap tenaga kerja serta memberikan pendapatan bagi konsumen terhadap lembaga tanpa memperhitungkan kegiatan ekonomi. Yang kedua, pinjaman. Pendapatan pemerintah disebut sebagai pendapatan negara yang digunakan untuk melakukan pengeluaran pemerintah dengan meminjam dari sektor swasta. 3. Pajak. Dalam hal ini, pajak dapat mendanai kegiatan-kegiatan tanpa harus meminjam. Dalam implikasi bagi ekonomi politik ini, terdapat instabilitas yang terjadi dalam permintaan konsumen, seperti hubungan antara pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan konsumsi. Hubungan ini membuat fluktuasi dalam investasi menimbulkan strukturasi pada permintaan. Agar permintaan dapat stabil, pemerintah harus mengkompensasi fluktuasi pada output dan tenaga kerja yang muncul di sektor swasta. Upaya yang dilakukan pemerintah sendiri ada 2 hal, yaitu 1. Mengenakan pajak pada pendapatan yang akan ditabung dan tidak akan dibelanjakan oleh penerima awalnya seandainya tidak kena pajak. 2. Menarik pajak dan membuat pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan dari pajak itu sendiri.
Ketika suatu negara dapat melakukan salah satu dari dua hal tersebut, maka negara dapat meningkatkan permintaan dan penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya poin F, yaitu beberapa implikasi politik. Dalam hal ini, stabilisasi diasumsikan bahwa perlu dilakukan pada perekonomian swasta. Beberapa ekonomi memberikan pandangan bahwa metode-metode stabilisasi adalah sekadar alat di mana proses politik dan penelitian politik tidak perlu ikut campur. Pandangan mengenai tindakan stabilisasi merupakan masalah teknis belaka yang memang sesuai dengan pendekatan klasik, yaitu depolitisasi terhadap masyarakat. Suatu negara dipandang sebagai manajer ekonomi yang kompetensi yang memerlukan konteks politik untuk memahami apa yang dilakukan suatu negara, karena manajemen ekonomi dapat dipandang sebagai kegiatan ekonomi walaupun pelaksanaannya adalah sebuah lembaga politik. Literatur dan teori siklus bisnis politik menekankan bahwa sebuah dimensi politik yang penting dalam pengelolaan terhadap permintaan, titik di mana kondisi ini sebuah masyarakat membawa dampak besar terhadap hasil-hasil dari proses pemilu. Dalam hal ini, para pejabat dianggap bertanggung jawab dengan kondisi perekonomian suatu negara. Maksudnya adalah apakah pejabat yang mereka pilih bertanggung jawab terhadap perekonomian yang terjadi. Dalam hal ini, terdapat tantangan yang muncul dalam dimensi politik, yaitu ketika terjadi penolakan atau tantangan terhadap institusi dasar dari pasar tenaga kerja. Akan tetapi, hal ini dipandang sebagai upaya untuk menstabilkan perekonomian dan melindungi level pendapatan dari naik turunnya pasar yang tidak diregulasi. Dalam hal ini, diartikan bahwa dapat mengikis keyakinan masyarakat terhadap legitimasi karena para pekerja harus menggantungkan pendapatannya pada kontrak upah. Hal ini perlu digunakan pengelolaan terhadap permintaan agar dapat mengatasi krisis dengan cara melemahkan hubungan antara pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan permintaan agregat. Di mana jika pengolahan terhadap permintaan ini dapat menghapus sifat komoditas dari tenaga kerja, maka akan dilakukan pendefinisian ulang yang akan mengubah definisi dari pasar. Asumsi mengenai perbedaan antara politik administrasi dan pasar didasarkan pada pandangan bahwa politik dan ekonomi memiliki wilayah sendiri-sendiri yang bukan merupakan pola interaksi umum yang dapat diterapkan pada semua bidang sosial yang nantinya akan mengakibatkan persaingan antar kelompok. Sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya ucapkan terima kasih sudah mau menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.